Kita seharusnya belajar dari pengalaman pemerintahan VOC agar tidak jatuh ke dalam lubang yang sama dalam menyelesaikan konflik sosial yang melibatkan masyarakat adat. Semua pihak harus berhati-hati dan tidak gegabah dalam membicarakan urusan wilayah adat serta masyarakatnya. Mengapa demikian? Sebab masyarakat adat adalah cermin dari diri kita semua. Kita berasal dari sana. Dulu VOC dan kroni-kroninya tidak peduli dengan kepentingan masyarakat adat. Mereka malah disingkirkan dengan alasan tanah negara yang ujung-ujungnya cuma menguntungkan segelintir orang dan merugikan rakyat kecil. Sejarah membuktikan dalam perebutan tanah dan sumber daya alam, masyarakat adat selalu jadi korban. Dari zaman kolonial sampai sekarang, aturan yang ada lebih memihak kepada elit dan investor, sementara hak-hak masyarakat adat terus terpinggirkan. Pejabat kolonial dan para pengusaha pendukungnya dulu mempertahankan cara-cara eksploitasi, dan lagi-lagi yang jadi korban adalah masyarakat adat. Mereka terus diperlakukan tidak adil atas tanah dan sumber daya yang seharusnya jadi hak mereka. VOC dan kolonial Belanda memang menindas masyarakat adat, dan kita tahu itu semua. Kita setuju, lalu kita semua mengecam itu. Tapi kenapa pola yang sama masih terjadi sampai sekarang? Dulu VOC menguasai tanah dengan alasan tanah negara. Sekarang skema yang sama tetap berjalan lewat kebijakan konsesi besar-besaran untuk korporasi dengan dalil pembangunan nasional. Setelah Indonesia merdeka pada 1945, ada harapan sebenarnya. Ada harapan untuk bagaimana mengakhiri praktek kolonial yang hanya menguntungkan segelintir orang dalam pengelolaan sumber daya alam. Masyarakat adat berharap warisan mereka dihargai, dihormati, dan dilindungi sebagai bagian dari satu keluarga besar Indonesia. Mereka ingin tanah mereka dikelola dengan tanggung jawab berdasarkan prinsip keadilan, kekeluargaan, kebersamaan, dan keberlanjutan. Sejarah jelas menunjukkan tanpa masyarakat adat, negara ini tidak akan pernah ada. Masyarakat adat adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah dan identitas bangsa ini. Tanpa masyarakat adat, tidak ada warisan budaya dan peradaban yang kita kenal sekarang ini. Kita semua berasal dari akar yang sama. Sebagian sudah beradaptasi dengan zaman, sementara yang lain masih berjuang mempertahankan warisan leluhur. Apapun bentuknya, semua itu adalah bagian dari jati diri bangsa ini, jati diri kita semua. Tapi kenyataannya, kolonialisme dalam bentuk baru masih ada, bahkan lebih parah dari zaman penjajahan dulu. Pemerintah yang seharusnya berpihak pada rakyat justru mengulangi kesalahan yang sama. Pemerintah lebih sibuk bicara investasi, produksi, dan eksploitasi sumber daya alam, sementara masyarakat adat semakin terpinggirkan. Para elit makin kaya, akses pangan mereka melimpah, tapi rakyat kecil malah makin sulit mendapatkan pangan sehat. Kalau memang kepentingan negara diutamakan, kenapa korupsi dan praktik menguntungkan kepentingan pribadi masih terus terjadi? Kebijakan pendaftaran tanah ulayat yang diusung oleh Menteri ATR BPN, Bapak Nusron Wahid, terlihat ambivalen alias bersikap dua kaki. Di satu sisi, memberi legalitas dan perlindungan hak bagi masyarakat adat. Tapi di sisi lain, kebijakan itu justru terlihat seperti cara meredam konflik tanpa menyelesaikan akar masalah, yaitu sistem agraria yang masih dikuasai negara dan segelintir elit serakah. Kita kan tahu bahwa legalitas formal saja tidak cukup untuk menyelesaikan ketidakadilan agraria yang sudah berlangsung lama. Pemerintah harus jujur dan tidak dua kaki dalam urusan agraria dan masyarakat adat. Bahwasannya, perjuangan tanah ulayat tidak boleh berhenti pada pengakuan administratif saja. Negara harus benar-benar hadir, melindungi masyarakat adat, memahami bagaimana mereka hidup, bagaimana ekonomi mereka berjalan, dan bagaimana masyarakat adat mengelola tanah serta sumber daya mereka sendiri. Semua itu penting supaya tidak ada benturan kepentingan antara sesama, antara pengusaha modern dan pengusaha zaman dulu, antara masyarakat adat dan masyarakat yang konon modern. Pemerintah harus melibatkan masyarakat adat dalam setiap kebijakan terkait tanah dan sumber daya mereka, baik dalam investasi, produksi, maupun penjualan. Jelas bukan cuma soal keadilan, tapi juga soal keberlanjutan lingkungan dan ekonomi lokal. Terpenting, jangan biasakan melihat segala sesuatu dari sisi uang saja. Mental seperti itu hanya akan merusak hubungan antara sesama dan menghilangkan nilai-nilai kearifan lokal yang sudah menjaga keseimbangan alam sejak dulu. Pembangunan dan investasi harus berpihak pada masyarakat adat, bukan menjadikan mereka objek kebijakan. Hak-hak masyarakat adat harus benar-benar diakui dan dilindungi. Jangan cuma dokumen tanda tangan menteri saja, tapi menteri-menteri yang ada juga perlu memastikan dalam praktiknya di lapangan.
Tanah ulayat bukan sekedar tanah, tapi warisan budaya, identitas, dan sumber kehidupan yang harus tetap ada untuk generasi mendatang. Kalau pola pikir pemerintah rusak, tergiur dengan pola pikir barat, pola-pola pragmatis semata, maka penyesatan dalam memanfaatkan jabatan akan terus terjadi, tak berkesudahan. Kita ini timur, bukan barat. Ambil cara barat untuk melawan, pakai teknologi mereka, tapi tidak dengan budaya dan cara hidup mereka yang terlampau gila urusan. Seolah-olah Tuhan yang Maha Esa tiada. Hati-hati, modernisasi tanpa identitas bangsa, kita akan semakin tenggelam dalam ketidakpastian dan kebingungan. Tanpa sehat jasmani dan rohani, tanpa keseimbangan, tanpa keberlangsungan, yang terjadi justru kehancuran. Kalau tidak mau peradaban ini hancur, ada dalam genggaman orang luar. Kuncinya wujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan cuma omong kosong.